Dan jika kalian bersyukur, maka nikmatku akan aku tambah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita bisa bersyukuri nikmat Allah berupa kesehatan dengan mengisinya kegiatan-kegiatan yang bagus, jika kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan nikmat yang lebih baik dari nikmat-nikmat yang sebelumnya. Dan jika kita bisa melaksanakan nikmat anggota tubuh ini dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang sesudahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga ketika kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita tahu bahwa salat subuh berjamaah ini pahalanya sangatlah banyak sekali. Salat sunnah qabliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh atau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu isi dunia ini semua yang kita inginkan ada, mulai dari harta benda, perhiasan, wanita, dan lain sebagainya ada di dunia ini, dan itu bisa kita raih dengan cara melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ini dibutuhkan keimanan yang kuat, dibutuhkan keyakinan yang kuat. Seandainya Allah berikan langsung di dunia, maka saya yakin semua yang ada di daerah sini pasti memenuhi masjid ini, karena diberikan langsung. Jangankan dunia dan seisinya, 0,000% diberikan langsung di dunia. Contoh, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, maka akan mendapatkan emas 2 kilogram. Jangankan 2 kilogram, 1 kilogram saja emas. Atau tidak seperti itu, kebanyakan 1 kilogram emas, 1 BCA motor. Saya yakin masjid ini akan penuh dengan jamaah. Bahkan seandainya dia sakit, dia usahakan datang untuk mendapatkan motor PCX tersebut. Itu tidak ada bandingannya dengan dunia dan seisinya. Karena di dunia ini ada apartemen, ada hotel, ada mobil mewah, ada rumah juga, dan lain sebagainya yang hartanya yang miliar. Hadirin yang dirahmati Allah, ini dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh itu mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Apalagi sholat subuh berjamaahnya. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil uthmah was subah
la atauhuma walau hadwan. Seandainya mereka tahu pahala salat Isya berjamaah, yaitu Uthman, dan juga pahala salat subuh berjamaah, niscaya mereka sempat-sempatin datang walaupun dengan merangkak. Merangkak ini sangatlah butuh berat, butuh tenaga, karena kakinya tidak bisa digerakkan. Merangkak hanya ingin mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah. Merangkak hanya ingin mendapatkan pahala sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena mereka tahu pahalanya yang begitu besar, rela merangkak. Tidak berjalan kaki karena nggak bisa, merangkak mereka demi mendapatkan pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakannya barusan, sholat sunnah qadiyah dan juga sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan lagi sholat atau zikir. Zikir ini pahalanya luar biasa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marrah." Barang siapa yang berucap atau mengatakan, melafazkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, maka dosanya sebanyak buih di lautan akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'a marrah, dalam sehari 100 kali. Di dalam hadis dikatakan pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Memerdekakan 10 budak, satu budaknya itu berapa? Tergantung kelasnya. Ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta, ada yang 100 juta. Karena yang diperjualbelikan adalah manusia. Itu budak. Nah kalau 10 budak tinggal mengalihkan saja. Itu pahala bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Gak bisa hadis subuh langsung, nanti ditambah hadis sholat duhur atau sholat duha. Gak bisa sholat duha selesai, habis duhur dilanjutkan. Habis duhur belum selesai, habis maghrib atau habis sholat asar. Habis itu sampai selesai. Dan tidak hanya memerdekakan 10 budak, ditambah lagi 100 kebaikan didapatkan dan 100 kesalahan dihapuskan. Itulah orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir. Dan kita sudah biasakan hal itu. Sudah kita biasakan mengucapkan seperti itu. Kalau orang sudah biasa mengucapkan seperti itu, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan
Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bicaranya adalah wahyu. Bicaranya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Melanjutkan kajian bulanan, yaitu masih bab al-wudu' at-taharah, yaitu bab taharah. Al-mashu 'ala al-jabirah wa nahbiha, mengusap perban atau sejenisnya. Jabirah ini sesuatu yang dililitkan, balutan atau perban atau sejenisnya. Bisa juga berupa apa namanya yang ada di sini, serban dan sebagainya. Tapi syaratnya nanti saya jelaskan. Disyariatkan mengusap jabirah wal asabah. Jadi mengusap perban bagi yang tangannya sakit atau anggota wudhunya terkena luka lalu diperban, maka disyariatkan untuk mengusapnya, bukan membasuhnya. Walaupun hakikatnya anggota tersebut disuruh membasuhnya. Ketika kita wudhu, maka tangan ini harus dibasuh, nggak boleh diusap. Begitu juga kaki ketika wudhu harus dibasuh, nggak boleh diusap. Tapi ada hal-hal yang membolehkan untuk diusapnya. Baik. Yusra'ul mashu 'alal jabira wa nahfiha mimma yarqitu bihi al-'aqlul marid. Jadi sudah saya jelaskan, dikarenakan ada anggota tubuh yang harusnya dibasuh karena kena luka atau karena sakit. Kalau dibasuh maka sulit sembuhnya atau lama sembuhnya atau bertambah sakitnya, maka disunnahkan atau disyariatkan mengusap jabirah atau perban tersebut. Walaupun hadisnya ini dhaif, jadi hadisnya tentang mengusap jabirah ini dhaif, akan tetapi banyak riwayat yang menjelaskan hadis tersebut atau yang menguatkan hadis tersebut, sehingga tingkat atau predikat hadis tersebut naik menjadi hasan li ghairihi, dan hasan li ghairihi ini bisa dibuat hujjah atau dalil. Di antara hadis Jabir, salah seorang sahabat bernama Jabir mengatakan, anna rajulan asabahu hajar, ada seseorang yang tertimpa batu, kena timpuk batu, pastinya luka, dan terluka di kepalanya. Jadi tertimpuk batu atau kejatuhan batu, terus terluka di kepalanya. Nggak taunya malamnya bermimpi, maksudnya mimpi basah. Ya mungkin karena udaranya dingin di sana itu Pak, kalau dingin itu dinginnya melebihi dari Bogor, melebihi dari yang di Jawa Tengah itu Wonosobo, ya, Gunung Dieng gitu ya Pak ya. Itu kalah dingin banget kalau musim dingin di sana. Kalau musim panas banget. Panasnya Jakarta nggak ada bandingnya, artinya nggak ada seberapanya. Di sana panas banget. Nah, seorang yang bernama atau salah seorang sahabat tersebut bermimpi basah.
lalu bertanya kepada temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah saya ada rukhsah tidak mandi junub tapi tayamum? Apa kata orang yang ditanya? La najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu tidak ada rukhsah. Kenapa? Kamu kuat untuk mandi. Artinya orang-orang yang ditanya tersebut menyuruh mandi. Yang terjadi apa? Faghtasala fama, lalu mandilah orang tersebut yang kepalanya kena luka lalu meninggal. Ketika itu datanglah ke Rasulullah SAW menceritakan peristiwa tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Qataluhu qatalahumullah. Orang yang ngasih tahu tadi seperti orang tersebut membunuhnya. Jadi bahaya memberi jawaban atau memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ibadah tapi nggak didasari dengan ilmu. Itu bahaya. Contohnya tadi, ada seorang sahabat kena timpuk atau kena batu lalu luka dan bertanya kepada orang-orang sekitarnya, katanya kamu tidak ada rukhsah, tidak ada rukhsah untuk tayamum, lalu mandi dan meninggal. Rasulullah mendengar peristiwa tersebut, qatalu, seakan-akan mereka membunuhnya. Dari sinilah seorang yang menjawab pertanyaan itu dibutuhkan dengan ilmu, tidak boleh sembarangan, karena akan masuk ke dalam ekstremisme dan lain sebagainya. Padahal agama Islam itu mudah. Inna dina yusran, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jangan engkau mempersulit tentang agama Islam ini. Kalau mudah, jangan engkau persulit. Ketika ada orang sakit lalu bisa duduk dalam melaksanakan salat, ya silakan duduk. Ketika jadi imam, ada orang yang tua-tua, jangan engkau perpanjang. Walaupun Rasulullah SAW salatnya itu panjang. Saya ingin mengikuti sunnah karena saya ingin mengikuti nanti di akhirat dengan Rasulullah. Betul. Man ahya sunnati, ya, orang-orang yang akan direstui oleh Allah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Artinya orang yang ingin nanti berkumpul dengan Rasulullah SAW dan direstui Allah adalah orang yang menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnah adalah bagus, tapi harus kondisi, harus tahu kondisi. Ingat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabiyun jalil, ketika itu imam di golongannya atau di rakyatnya, di daerahnya, dibacalah sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah. Padahal Mu'adz bin Jabal kepingin sesuai sunnah Rasulullah, kepingin mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ditegur. Sesungguhnya jamaahmu bukan seperti jamaahku. Kalau jamaahmu itu masih lemah imannya, kalau jamaahku luar biasa imannya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan kamu, semuanya imannya sudah kuat. Maka saya
ngimamin lama pun gak masalah. Tapi kamu jamaahmu tidak seperti jamaahku. Inilah yang harus kita ambil pelajaran, bahwa menghidupkan sunnah itu sangatlah dianjurkan. Bukan lagi bagus, tapi sangat dianjurkan. Tapi harus lihat kondisi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut dan juga dari peristiwa sahabat yang meninggal dikarenakan mandi, maka dibolehkan rukhsah, yaitu keringanan untuk mengusap anggota wudu, walaupun seharusnya awalnya harus dibasuh. Hukmul masah, hukum mengusap anggota wudu adalah wajib. Contoh, kaki ketiban besi lalu bengkak atau luka harus diperban. Kalau kena air, perbannya nanti basah dan sulit atau lama sembuhnya, maka nggak usah dibasuh dengan air, cukup diusap di luarnya. Mengusap dengan membasuh itu beda. Kalau membasuh menguyurkan air ke anggota tubuh tersebut, kalau mengusap cukup membasahi tangan kita lalu mengusapnya saja. Ustaz, kan nggak rata kalau mengusap, nggak masalah, karena itu mengukurkan syariat saja. Ya, kenapa? Karena ada luka. Kalau luka nanti kena air, bertambah lama sembuhnya atau bertambah sakit dan lain sebagainya, menjadikan lukanya melebar, maka ini tidak diinginkan oleh orang tersebut. Dalam syariat tidak memberatkan, cukup diusap. Usapnya tidak harus membasahi perban, cukup hanya melaksanakan syariat usap saja. Ini agak basah sudah cukup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita harus mengusap? Ketika penyakit tersebut kalau kena air bertambah parah. Kalau tidak bertambah parah, kalau kena air bertambah bersih, maka wajib dibasuh bukan diusap. Mubatilatul masah, yang membatalkan masah tadi mengusap adalah ketika jabirah tersebut sudah dicabut, ketika perban tersebut sudah dilepas, maka orang tersebut disuruh membasuh. Ustaz, sudah dilepas jabirahnya, sudah dilepas perbannya, tapi masih tidak dibolehkan atau belum dibolehkan untuk dibasuh dengan air, maka diusap saja anggota tadi. Kalau sudah diperbolehkan untuk dibasuh, ya harus dibasuh. Kata dokter, udah bersihkan dengan air ya sekitarnya biar tidak ada kotoran-kotoran, maka ketika berwudu harus dibasuh. Jangan sampai diusap terus, sudah sembuh diusap terus, nggak boleh. Dan batal apanya? Wudunya, karena nggak sempurna. Disuruh membasuh semua kakinya dari ujung jari-jari sampai di atas kedua mata kaki, tapi pas di samping jari-jari nggak dibasuh dikarenakan tadi dulunya ada luka padahal sudah sembuh, maka wudunya nggak sah. Ketika wudu nggak sah, sholatnya nggak sah. Bukan lagi batal, sholatnya nggak sah. Dan ketika sholatnya nggak sah, harus mengulangi lagi. Itu pentingnya belajar taharah, belajar bersuci, belajar wudu. Karena wudu ini kunci sahnya sholat. Kalau wudunya nggak sah, bagaimana sholatnya bisa sah? Bagaimana sholatnya bisa diterima? Maka penting untuk mempelajari wudu, mempelajari taharah,
bab air dan lain sebagainya. Selanjutnya salatu faqidit tahurain. Salat tapi dia faqid itu tanpa ada sucinya, enggak wudu, enggak tayamum. Bagaimana hukumnya? Min adamil ma'i was-sa'id bi kulli halin yusalli ala hasbi hali wa la i'adata alaih. Jadi dikarenakan enggak ada air, enggak ada debu. Bagaimana hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'arat min asma qiladatan fahalakat. Pinjam kalung. Jadi perempuan itu boleh memakai kalung. Aisyah istri Rasulullah pinjam Asma. Pinjam apa? Kalung dipakai lalu hilang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa sahabat untuk mencarinya. Mencari fa'adrakathum shalah fasallu bi ghairi wudu. Setelah mencari waktu salat tiba dan mereka salat tanpa wudu. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaqau dzalika ilaihi, lalu mengeluh atau mengadukannya Rasulullah, ketika saya mencari kalung tersebut datanglah waktu sholat, lalu kami sholat tanpa berwudu. Pada saat ayat tayammum, lalu turunlah ayat tayammum. Jadi sebelum ada perintah tayammum, belum ada perintah tayammum, yang harusnya adalah wudu. Nyari air nggak ada. Faqala Ustaz Ibnu Habir, jazakillahi khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan. Wallahi ma nazala biki amrun qad illa ja'alallahu laki minhu makhraja. Sesungguhnya setiap sesuatu yang menimpamu, Allah berikan makhraj atau solusi, dan dijadikan keberkahan untuk orang-orang Islam. Kata sahabat tadi, wahai Aisyah, ketika turun sesuatu kepadamu masalah, maka di situ ada solusinya dan membawa keberkahan pada umat Islam. Fahaulai sahabat hina adamu ma ja'ala lahum tahuran, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sakau atau mendengar keluhan dari para sahabat, cerita dari para sahabat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat tentang tayammum. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan atau kita kiaskan ketika Bapak dalam perjalanan lalu ada pakaian yang najis, mungkin celana, nggak bawa ganti, dalam perjalanan menuju ke Jawa Timur atau ke Bandung atau ke Jawa Tengah atau ke Lampung, yang penting melebihi dari batas minimal safar, nggak bawa ganti celana atau sarung. Nyari sarung nggak punya duit, nyari celana pas nggak bawa duit. Bagaimana sholatnya? Berusaha dibersihkan. Khawatir ada percikan, dibersihkan lalu sholat. Itulah anjuran dalam Islam. Ustaz, saya ragu-ragu kemungkinan percik atau tidak. Lalu bagaimana sholatnya? Tetap sholat dengan celana itu, lalu sudah tak ulangi lagi.
Saya tahu ada percikan di situ, ya tolong dibersihkan. Dibersihkan seperti suci, seperti mencuci baju. Sesungguhnya Allah telah memberatkan, juga tidak boleh mengentengkan. Dicuci sekitar yang kena najis, lalu dipakai untuk sholat. Jadi ini wasatan, tengah-tengah, enggak mengentengkan dan juga tidak memberatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan hadis atau bab lainnya, ada pertanyaan? Kalau tayamum nanti berbanding juga. Ya, bagaimana cara bertayamum jika ada perban? Jadi tayamum ini tidak harus dengan debu yang banyak. Cukup kita tempelkan kedua tangan kita ke dalam debu atau ke debu. Bahkan ketika ada kerikil-kerikil yang nempel, itu diusahakan dijatuhkan dengan cara ditemukan begini. Artinya debu ini tidak harus banyak, tapi sedikit saja, dan diusapkan ke perban tersebut ya. Dan mengusapkan tidak harus rata seperti air. Kalau basuh kan harus rata, tidak boleh terlewatkan. Kalau mengusap itu yang penting diusap saja, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan babul haid. Bab haid ini penting agar bapak-bapak tahu istrinya ini dalam kondisi haid atau sudah bersih. Karena akan dimintai tanggung jawab seorang suami. Suami ketika di dunianya, kenapa nggak ngasih tahu istrinya bahwa itu bukan darah haid tapi darah istihadah? Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi suami ini tanggung jawab terhadap istrinya. Suaminya maka harus ngerti, suaminya harus tahu tentang babul haid. Ustaz, itu kan terjadi pada wanita, bukan terjadi pada laki-laki. Betul, laki-laki juga harus tahu karena dia pemimpin dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan atau pemimpinnya para perempuan. Ta'rifu asal haid fil lughah as-sailan. Jadi makna haid dalam bahasa itu as-sailan. As-sailan itu mengalir. Adapun daripada haid adalah ad-damul kharij min qubulil mar'ah hala sihhatiha, yaitu keluarnya darah dari kubul. Kubul itu depan, bukan dubur. Kok keluar dari dubur? Karena ada orang yang nggak ngerti ini, Pak. Keluar dari dubur dikirain haid, bukan, hambayan itu atau darah yang lainnya. Nah, kalau nggak tahu, ya suami bertanggung jawab. Darah ambeien atau darah yang lainnya wajib sholat. Jangan disamakan darah ambeien, darah dari lambungnya. Kan ketika lambung itu luka bisa mengeluarkan darah dan berbarengan dengan fesis. Fesis ini bercampur darah. Waduh, kamu haid. Enggak, ini bukan haid, wajib sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi darah yang keluar dari kubul perempuan ketika waktu sehatnya. Karena ada darah yang keluar dari kubul perempuan tapi bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ketika darah istihadah wajib untuk sholat, wajib puasa, karena itu bukan darah haid. Waktu
Kapan waktunya? Kebanyakan ulama anna waqtahu la yubda'u qabla bulughil untha. Tis'a sinin. Kalau untuk perempuan, kalau sebelum 9 tahun bukan disebut haid. Jadi kapan? 9 tahun. Itu minimal. Tapi ada juga dengan kondisi yang sekarang. 9 tahun itu berarti kelas berapa? Kelas 3 ya? Ada kelas 3, kelas 2. Kalau masih kelas 1 biasanya bukan haid, mungkin darah luka dari yang lainnya ya. Jadi 9 tahun rata-rata dengan kondisi anak sekarang. Qamariyah, tapi itu tahun hijriyah atau qamariyah, bukan syamsiyah, bukan tahun masehi. Kalau tahun qamariyah berapa hari? Kurang lebih 354 hari. Kalau syamsiyah lebih dari itu. Qamariyah itu akan disebut hijriyah, itu 354 dikalikan 9, kalikan 9 tahun atau 9 kali karena 9 tahun. Kalau sudah mencapai ya mungkin itu darah haid. Kalau syamsiyah miladiyah berapa? 365. Berarti bedanya 9 ya. 9 hari kali 9 81 hari. 3 bulanan kurang lebih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan umur 9 tahun maka orang tua harus ngasih tahu penting pendidikan anak-anak. Kamu sudah balik, maka kamu wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau sebelumnya wajib juga pembelajaran, membiasakan untuk sholat, jangan sampai terlewatkan. Kalau sudah haid 9 tahun dia haid, maka wajib baginya untuk sholat. Kalau tidak sholat sudah dihisab, sudah dihitung nanti. Ketika haid tersebut dihitung sampai meninggal. Maka kewajiban orang tua untuk ngasih tahu, anak saya kelihatannya masih kecil, masih nggak ngerti, harus dikasih tahu. Nah, kamu sudah balik. Balik itu apa ya? Balik itu apa? Di balik itu orang tersebut harus wajib melaksanakan taklif berupa sholat, puasa, dan lain sebagainya. Beban dari Allah, beban syariat harus dilakukan. Kalau nggak melakukan dosa, apalagi sholat ini akan dihisab pertama kali yang menentukan kebahagiaan orang tersebut. Maka hati-hati, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa, karena sudah dihisab, sudah dihitung. Nah, orang tua masih tahu seperti itu, memberikan pelajaran, pengetahuan tentang bab haid atau balik tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan orang haid itu? Sampai menopause, sampai dia tidak mengeluarkan darah haid. Dan berbeda-beda menopause seseorang. Ada yang umurnya 50, ada umurnya 55, ada yang 60. Jadi tidak umur sekian menopause, tergantung orangnya ya. Baik, sekarang warnanya ini penting bagi suami untuk mengetahui. Selama orang tersebut terbiasa 1 minggu haidnya, lama haidnya, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang 12 hari, tergantung.
Tapi di dalam mazhab Syafi'i paling lama itu 15 hari. Nah, untuk mengukurnya kebiasaan tiap bulannya berapa hari? Kalau biasanya 1 minggu, dilihat nih. Istrinya tanya, saya sebelum 1 minggu kok berhenti, tapi kok keluar darah, bukan darah, keluar putih kekuning-kuningan. Nah, ini nanti saya jelaskan. Darah haid tidak harus merah. Nanti saya ulangi lagi biar jelas. Kalau dia kebiasaannya haid itu selama dalam setiap bulannya itu 7 hari. Jadi 7 hari ini lama haidnya. 3 hari sudah berhenti. Tapi menemukan darah atau menemukan bekas di situ putih agak kotor. Nah, ini disebut apa? Itu disebut haid juga. Baik, apa warna-warna haid? Bermacam-macam. As-sawad, hitam. Jadi darahnya itu hitam. Li hadithi Fatimah binti Abi Hubais. Hadis Fatimah putrinya Abi Hubais, annaha kanat tustahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah binti Abi Hubais, bukan Fatimah binti Rasulullah. Ada Fatimah yang putrinya Abi Hubais bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Sesungguhnya dam haid atau darah haid itu hitam dan bisa diketahui. Yu'raf artinya ma'ruf. Fa idza kana kadzalik fa amsiki 'anis shalah. Jika keluar darah seperti itu, kamu jangan lakukan sholat, jangan lakukan puasa, jangan menyentuh Quran, baca dan sebagainya. Fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa shalli fa innama huwa 'arid. Jika selain itu, maka sholatlah, karena itu bukan darah haid. Ini hadis Fatimah binti Abi Hubais tanya kepada Rasulullah. Jadi darahnya hitam. Yang kedua, darahnya merah. Pasti itu darah, warna darah adalah merah. Jika dalam waktu haid tersebut keluar darah merah, itu darah haid. Yang ketiga, ini untuk membedakan ketika masih dalam haid. Yang ketiga, as-safra wa ya ma'am darau maraka sadir bi'ulwi isfirari. Safra itu kuning seperti nanah. Jika masih dalam waktu haid, dalam 1 minggu biasanya di 5 hari keluar kayak kuning-kuning, maka itu termasuk darah haid. Terus selanjutnya al-kadirah, putih tapi kotor, masih waktu haid, maka termasuk darah haid. Jadi mudahnya seperti itu. Kalau nunggu ke dokter spesialis, apalagi orangnya pas-pasan kan bingung. Ya, harus ke spesialis tanya seperti ini darah haid atau bukan. Habis itu setelah itu di percobaan, diambil darahnya, sampelnya, dan lainnya, terlalu ribet. Padahal Islam itu mudah. Jadi intinya kalau biasanya 1 minggu keluar haidnya, tapi 3 hari sudah berhenti, dan hari keempat keluar mungkin kuning atau seperti nanah atau putih tapi kotor, itu termasuk dihitung darah. Tapi kalau benar-benar bersih, ya, seorang suami, saya pernah ngaji itu, suami bolehkah taruh kapas karena seorang istri kadang pura-pura
pura-pura mohon maaf, pura-pura masih haid pada bersih. Ini kalau lama banget, suami bisa ambil kapas dimasukin, kok bersih ini. Ya, kalau bersih maka wajib sholat, ya, dan lain sebagainya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang air yang agak keruh yang keluar dari kumpul perempuan, mana dalilnya? An ummi, hadisnya an Alqamah, hadis Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi Marjanah maulatu Aisyah. Maula itu budaknya Aisyah. Jadi dari Marjanah budaknya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Aisyah, qalat kanat an-nisa yab'atsna ila Aisyah bid darajah. Darajah bukan darajah ya. Jadi nisa atau perempuan-perempuan datang ke Aisyah bawa wadah. Darajah itu wadah kotak, isinya jurus itu kotak seperti laci itu, tapi isinya kapas. Fihal kurs fihi safra, kapas yang di situ ada warna kuning karena ditempelkan di faraznya di kaki perempuan. Fataku la ta'jalna hatta taraynal qissah al-bayda. Jangan segera engkau melaksanakan salat sehingga betul-betul bersih, tidak mengeluarkan seperti itu ketika masih dalam waktu haid. Baik. Rawahu Malik wa Muhammad bin Al-Hasan wa al-Laqabul Bukhari. Tapi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, jika betul-betul itu darah haid, contohnya biasanya 1 minggu, kok ini hari ke-8 itu betul darah haid, ya jangan dibilang itu bukan darah haid, itu bisa juga masih disebut darah haid, ya. Tidak harus 1 minggu. Ini sudah 1 minggu nih, kok masih keluar darah, kemungkinan di bulan itu lama, bisa terjadi juga. Tapi biasanya kalau sehat itu normal seperti biasanya. Muddatuhu, lamanya haid itu berapa? Para ulama mengatakan tidak ada dalil yang sahih menjelaskan sekian hari. Walam ya'ti fi takrir mudah ma taqaddam bil hujjah. Jadi tidak ada hujjah atau dalil yang menguatkan bahwa paling sedikit itu sekian, paling lama sekian. Di hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis Ummu Salamah semoga Allah meridainya, annaha istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tuhraqud dam faqala. Jadi Ummu Salamah ini bertanya, istiftah itu minta fatwa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang mengeluarkan darah dari kubul. Faqala ditandur qadral layali wal ayyam allati kanat tahidina. Hendaklah melihat berapa hari yang biasanya dia haid, wa qadruhunna minas syahr. Ya, pada salat tidak tasil. Lalu tinggalkan sholat di hari-hari tersebut. Setelah itu kalau kelihatan bersih lalu mandi, ya. Jadi tidak ada batasan yang menjelaskan 3 hari paling minimal haid, tidak. Mungkin kebanyakan 7 hari. Dan dalam mazhab Syafi'i paling lama itu 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti darah haid. Tapi lebih enaknya kita melihat kebiasaan. Kalau biasaan 7 hari, kok ini sampai 2 minggu, 3 minggu, maka selebihnya tersebut lebih dari 1 minggu itu, atau ini kan kita nggak tahu, atau istri tidak tahu. Biasanya 1 minggu, kok ini sampai 10 hari, tapi ini benar-benar darah haid, ya maka dihitung haid. Terus dalam 10 hari, oh ini mungkin darah istihadah, maka dia wajib sholat. Bagaimana tentang 3 hari tersebut? Apakah mengqadha'nya? Tidak.
Jadi ada ulama yang menjelaskan kalau 7 hari lebih ya udah lakukan sholat karena lagu-lagu. Biasanya kalau darah istihadah itu darahnya tidak kental, tapi cepat mengental dan darahnya segar. Darahnya segar. Kalau darah haid itu kehitaman seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Ini sudah saya jelaskan. Sesungguhnya dam atau darah haid itu merah kehitam-hitaman. Kalau merah cerah itu darah istihadah. Dilihat lebih dari waktunya. Kok darahnya ini darah hitam, maka itu masih haid. Darahnya itu merah kehitam-hitaman, masih haid. Darahnya merah cerah, itu darah istihadah. Wajib sholat orang tersebut. Bagaimana caranya? Dikasih pempes atau pembalut, tapi sebelumnya dibersihkan kemaluannya dan sekitarnya, lalu dikasih pembalut, lalu wudu dan sholat. Dan wudunya setiap mau sholat, gak boleh wudunya 1 kali dibuat 2 kali sholat ketika istihadah, gak boleh. Beda dengan suci, ketika betul-betul dia gak keluar darah, juga gak keluar darah istihadah, dia mau sholat 2 sholat 1 wudu boleh. Contohnya wudu sebelum maghrib untuk sholat maghrib, lalu dilanjutkan baca Quran. Habis baca Quran lalu sholat isya, gak wudu lagi boleh. Tapi ketika darah istihadah keluar, orang tersebut diharuskan wudu setiap sholatnya. Enggak boleh 1 wudu untuk 2 sholat atau 3 sholat. Apakah ada orang yang melakukan 1 wudu untuk 2 sholat? Banyak, selama tidak keluar fusa atau bulat. Fusa itu apa? Kentut yang tanpa suara. Ada kentut yang bersuara disebut bulat. Ada kentut yang tidak bersuara disebut fusa. Kalau di dalam syariat atau dalam fikih seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia, kentut bersuara dengan kentut tidak bersuara itu sama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nifas. Ada pertanyaan sebelum bab nifas? Ya, silakan. Ketika kebiasaan dari tadi, misalkan biasanya minggu, Iya. ini sangkanya udah selesai, terus sholat, ternyata keluar lagi, itu status sholatnya gimana? Baik, status sholatnya ketika betul itu darah haid, maka status sholatnya tidak dianggap dosa. Dan dia kan nggak tahu nggak dosa, nggak tahu nggak berdosa karena nggak tahu. Ada memang dia sudah berhenti bersih, tapi masih dalam waktu haid. Contoh biasanya 1 minggu, 3 hari udah bersih nih, lalu sholat, hari ke-7 keluar. Nah, selama hari ke-4, 5, 6 dia sholat, apakah dia dosa? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu masih dalam kondisi haid. Karena ketidaktahuannya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu masih, kan kalau sholat dia berdosa. Ya, karena gak boleh lagi haid sholat, lagi haid puasa. Dan sholat yang ditinggalkan karena haid tidak usah diqadha. Beda dengan puasa, bonus. Beda dengan puasa. Kalau puasa wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena sholat itu
diulang-ulang dalam sehari semalam, sedangkan puasa tidak diulang-ulang. Di antara alasannya seperti itu, pastinya ya dari hadis Rasulullah SAW. Kenapa perempuan itu dalam hadis fa innahunna tuksirnal la'na wa takfurnal asir. Jadi suatu ketika Rasulullah keluar untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, melewati perempuan-perempuan. Tasaddaqna, perbanyaklah sedekah wahai perempuan-perempuan. Sesungguhnya saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Jadi ketika Rasulullah mau berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, bertemu dengan perempuan, lalu bilang Rasulullah, tasaddaqna, banyak sedekahlah kalian. Sesungguhnya saya melihat di neraka itu kebanyakan perempuan penduduknya. Lalu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Fa innahunna tukthirnal la'na wa takfurnal asir. Maksudnya apa? Tukthirnal la'na, yaitu tukthirnal la'na, terus takfurnal asir. Perempuan itu banyak kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau kesaksian separuh dari laki-laki. Dan kedua, perempuan ini banyak meninggalkan sholat dikarenakan haidnya, ya kan? Saatnya sholat nggak sholat karena apa? Karena haid. Dalam sebulan seminggu itu perempuan. Kalau laki-laki nggak ada haidnya, kenapa nggak sholat? Saya lagi haid. Nggak ada. Laki-laki haid nggak boleh. Kenapa nggak puasa? Saya lagi haid. Ini perempuan atau laki-laki? Wajahnya laki-laki kok haid. Jadi nggak ada laki-laki itu haid. Terus takfurnal asir, suka ngingkari nikmat jadi suami. Coba suami sekian tahun ngasih nafkah, ngasih ini, salah sedikit apa yang dikasih? Tidak pernah ngasih nafkah. Yang 10 tahun itu kemana ya? Dan itu diucapkan dengan entengnya, yaitu loh. Nah, Bapak jangan marah-marah. Itulah tabiat perempuan. Kalau yang paham, ya ini perempuan. Dikasih 5 tahun nafkah, pas kena PHK, jangan dia ngasih, kena PHK. Suaminya udah banting tulang dan lain sebagainya. Habis itu bilang, nggak pernah ngasih nafkah, sekian 5 tahun kemana ya? Tapi udah itulah, udah diem aja. Jadi kalau saling mengerti enak. Ini kalau ada ibu-ibu habis. Tapi saya kan menjelaskan hadisnya itu. Maksudnya Rasulullah itu hendaklah memperbanyak sedekah karena banyak kekurangannya. Kalau istrinya minta uang untuk sedekah, jangan beli juga, dikasih ya. Saya banyak kekurangan di sedekah, ya udah sedekah sana sedekah biar dapat pahala, bertambah pahala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru nifas tadi kelihatannya kalau saya baru nifas nanti lama ya. Kita di pekan depan ada baru nifas atau di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau untuk yang perempuan yang masih haid, kalau menyentuh Quran nggak boleh ya? Apa? Menyentuh Quran nggak boleh. Menyentuh Quran nggak boleh. Kalau membacanya nggak? Kalau membaca diniatkan dengan zikir boleh. Contoh diniatkan dengan zikir. Menyentuh Al-Quran yang di situ ada artinya nggak apa-apa. Kan ada Al-Quran yang ada artinya tuh.
terjemahan nggak apa-apa, tafsir juga nggak apa-apa. Murni Al-Quran nggak boleh. Murni Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir yang tulisan Arab semuanya, tafsir Qurtubi yaitu tafsir aslinya itu nggak apa-apa karena sudah campur dengan tulisan yang lainnya. Tapi kalau murni Al-Quran contoh seperti ini nggak ada terjemahnya kan ada tuh murni itu nggak boleh. Kalau membacanya diniatkan zikir, kan ada perempuan yang penghafal Quran. Kalau nggak murojaah dia lupa dan dosa, maka dia berusaha murojaah. Nah, ketika dia baca itu diniatkan berzikir. Udah HP nggak boleh? Apanya? Kayaknya dia HP. Sama juga itu Ustaz. Doanya musyawarahnya dia lengkap. Tapi ketika dimunculkan, kalau nggak dimunculkan maka itu tidak termasuk. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukum ada aplikasi di HP, aplikasi mushaf. Ketika dimunculkan maka nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ketika dimatikan aplikasi ditutup, boleh masuk kamar mandi. Hakikatnya itu sudah tidak ada. Berarti kalau membaca dengan kondisi Quran yang terjemahan masih boleh. Masih. Tapi diniatkan ya. Dan memasuki masjid nggak apa-apa ya? Memasuki masjid kalau dikira dia itu tidak meneteskan darah, dikasih pembalut double itu boleh. Walakin junuban illa abirin sabilin, kalau hanya lewat saja boleh. Tapi kalau dia i'tikaf nggak boleh. Nggak apa-apa, tapi harus double ya. Harus double. Maksudnya jangan sampai protek lah ya, proteknya bagus. Pertanyaan. Karena ada orang yang menggampangkan sehingga netes itu dosa dan mengotori masjid. Taib? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, mari kajian subuh pagi hari ini kita tutup dengan doa, dan sebelum doa kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iya,
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha